sebetulnya teknik yang sederhana, teknik menjiplak, teknik tracing. Jadi tracing dari gambar sketsa kasar, kemudian kita bentuk. Setelah kita bentuk, kita tracing ulang, tinggal cari outline yang paling baik, outline yang terbaik ya. Kita coba gambar gorden atau jendela atau blind. Biasanya ada curve. Horizontal line. Sofa, bantal-bantal ditambahkan. Coffee table, ini coffee table. Karpet, ini sofa. Ini meja, ini ada plin. Ini plin biasanya kurang lebih antara 10 sampai 15 cm. Nah, plin ini juga berfungsi biasanya untuk menutupi kabel, juga berfungsi untuk menahan kalau misalnya ada kotoran-kotoran yang di sini antara lantai dengan dinding. Pot bunga, bisa menggunakan terakota. Ditambahkan dekorasi frame-frame lukisan, poster atau foto.
Ini bisa untuk lampu, misalnya lampu ujung, lampu standing lamp. Pola lantai menggunakan ukuran 50 kali 50, jadi separuhnya ukuran 1 meter, tinggal dibagi dua. Dan yang ini namanya cove. Kusen jendela. Nah, kusen jendela kalau tampak samping lebih tipis daripada yang tampak tampak depannya atau tampak yang samping sininya. Ini lebih lebar dikit daripada yang kelihatan dari samping. Ini ketebalannya, kalau misalnya di letak kacanya bisa ditambahkan. Mau ditambahkan vas juga boleh di sini. Bunganya menyusul. Saya mau mencoba untuk mulai latihan rendering. Latihan rendering itu latihan mewarna menggunakan pensil warna. Jadi sebelum masuk ke materi di sini, mungkin kita nyoba dulu di kertas yang lain. Ya, artinya ketika kita mewarnai, ini mungkin banyak jenis arsiran yang akan kita praktekkan. Jadi arsirannya sangat beragam ya. Mulai arsiran yang misalnya arsirannya seperti ini, ada yang arsirannya arahnya ke sini, ada yang ke sini, ada yang arsirnya seperti ini, ada yang arsirannya mungkin seperti ini, ada juga yang arsirnya disilang begini. Kalau misalnya mau lebih padat lagi, arsirannya disilang begini, disilang seperti ini, cross lagi, disilang seperti ini, disilang lagi seperti ini. Nah, ini penuh. Ada yang juga yang arsirannya tuh dari semua arah. Nah, itu juga bisa arsiran seperti itu. Ada juga yang arsirannya seperti ini. Terus ditambah lagi. Ada juga yang seperti ini. Jadi sangat banyak variannya ya arsiran itu. Ada yang juga menggunakan garis dulu, kemudian digoreskan lagi, digoreskan lagi. Ada juga yang seperti itu. Jadi banyak ragam teknik arsiran. Tapi mungkin yang akan saya terapkan misalnya yang untuk mempermudah ini, mempercepat padatnya ini. Nah, yang pertama misalnya seperti ini. Yang kedua lebih miring lagi. Ya, misalnya seperti ini. Yang kedua mungkin lebih miring lagi.
sepanjang kita mengaturnya secara konsisten, halus, itu nanti akan tertutup secara rapi. Tapi tinggal kita kepadatannya harus terjaga, dan sebaiknya pensilnya cukup runcing ya, cukup runcing. Kalau misalnya kurang runcing, misalnya ada ini sebetulnya amplas biasa, amplas yang agak kasar, yang tidak terlalu halus. Nah, ini untuk meruncingkan pensil bisa menggunakan ini. Nah, sehingga pensilnya tidak cepat habis ya. Nah, tidak setiap saat terus diruncingin lagi, itu tak akan poros ya. Bisa begini. Nah, oke. Kalau misalnya memungkinkan ya, agar lebih rapi, bisa juga dengan menggunakan kertas lain, misalnya bidangnya ini. Nah, misalnya bidangnya ini, untuk lebih rapi ya, bisa menggunakan ini, asal sudutnya konsisten, sudutnya ke sana ke sana. Kalau mau ditambahkan lagi dari sebelah sini ya bisa aja ya, tambahkan dari sebelah sini. Yang penting arah sudutnya sama. Baik. Terus kalau misalnya mau lebih padat lagi, misalnya benda yang bulat melingkar, mungkin bisa makin ke sana, makin ke kanan, makin tipis ya, makin tipis ya. Kemudian sampai di beberapa bagian mungkin bisa tetap kosong ya. Tetap kosong. Ini kita coba. Nah, bagian sini dipadatkan lagi. Jangan terburu-buru terus mau selesai, jadi tetap bertahap. Makin ke kanan makin soft, makin diangkat, makin tipis. Seandainya kita mau menambah warna lebih gelap lagi, bisa menggunakan warna yang lebih gelapnya dari ini, tapi bukan hitam. Kalau hitam terlalu ekstrim, misalnya warna misalnya coklat tua. Coklat tua itu masih ada unsur merahnya sebetulnya. Ya. Ya, ini bisa nyambung karena warna coklat itu perpaduan dari warna merah dengan warna hijau. Jadi dua warna yang berseberangan dalam lingkaran warna akan menghasilkan warna coklat. Oke. Terus kalau misalnya mau membuat ini lebih padat lagi, sebetulnya ada namanya splendor. Coba di sini splendernya.
tampaknya nggak ada di sini. Ada semacam pensil, tapi fungsinya untuk membuat arsiran itu menjadi lebih padat. Nah, ini namanya pensil Splendor, Pure Splendor. Nah, Pure Splendor ini fungsinya untuk untuk menggosok, meratakan dari ini. Contoh ini kita padatkan. Nah, warna-warna yang di situ menjadi menyatu, dia warnanya menjadi lebih solid. Ini coba saya batasi warna yang di Splendor dengan yang tidak. Ini warna yang saya Splendor. Nah, ini warna yang sudah ditambahkan Splendor akan susah untuk dilapis lagi. Nah, perbedaannya, ini yang sudah menggunakan Splendor, ini yang belum menggunakan Splendor. Dia yang menggunakan Splendor warnanya jauh lebih solid ya, warnanya lebih solid. Ini tinggal kita tambahkan coba. Nah, makin kesini makin terang karena ada bagian yang masih terkena kilatan cahaya atau istilahnya highlight ya. Di sini ada highlightnya di situ. Nah, dan kalau misalnya ini mau diberikan efek biar kelihatannya tidak melayang, mungkin di bagian bawahnya diberi efek kelihatan ada, misalnya di sini ada bayangan. Nah, ini yang sudah kena Splendor agak susah, tidak bisa di mix karena sudah terlalu padat warnanya. Black soft, black yang soft. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, kita akan mencoba mulai mewarnai ini ya. Tadi kita sudah mulai latihan untuk membuat komposisi yang akan digunakan sehingga kita tidak terjebak dalam yang terlalu banyak ini. Misalnya kita mau milih warna-warna tertentu ya, misalnya warna-warna yang akan kita gunakan, mungkin orientasi warna kecoklatan, misalnya warna kecoklatan. Jadi tidak harus semua warna kita pakai ya. Warna kecoklatan, terus kemudian orientasi sedikit warna kuning ya. Dan kita bisa gunakan warna-warna seperti ini, nanti tambahnya belakangan, tapi kita coba gunakan warna ini dulu ya. Kita coba komposisi warnanya seperti apa. Warna ini ya, ini nyambung warnanya. Kemudian ini jenis yang lain, ini jenis warna ini
Kalau mau ke arah ininya ke orange, oke, kita menggunakan warna ini dulu. Kalau kita sudah ada lighting di sini, ada lighting di sini, kita mungkin atau lighting di sini, kita sudah mulai bisa menempatkan ini, kira-kira ada bagian-bagian yang misalnya mau kita warnai, kita batasin. Nah, misalnya di sini. Ini kita warnai kasar dulu untuk bagian dasarnya, meskipun kasar tapi kita upayakan rata ya, Nah, ini udah jauh dari cahaya, berarti sini agak lebih gelap. Kalau ini mau ketabrak juga nggak apa-apa, karena kalau dengan asumsi ini warnanya nanti ini warnanya lebih gelap daripada warna ini, sehingga kita tabrak aja nggak apa-apa ya. Warna ini tetap bisa untuk jadi dasar untuk pewarnaan dasar. Ini ada garis di sini. Nah, di sini makin tipis, karena di sini ada cahaya. Agar cahayanya nampak, berarti di bagian ini bisa lebih ekstrim, artinya bisa lebih padat lagi warnanya, agar kesan efek dari cahaya itu lebih muncul. Baik, kalau di sini juga warnanya sama, ini juga tetap, ini masih ada bayangan, ada cahaya yang kesini kan, cahaya yang sini. Ini, nah, upayakan di bagian yang paling dalam bisa saja lebih gelap. Mungkin juga bisa lebih gelap daripada ini. Tapi secara berangsur sampai ke sini mulai menipis ya, makin tipis. Makin ke sini makin tipis. Sekarang bagian yang sebelah sini, ini juga ada kira-kira efek cahaya lampunya masih berimbas ke sini. Ini misalnya cahaya lampunya ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, bagian yang ini, bagian yang tidak terkena cahaya, nah itu digelapkan. Dari sini juga bisa, artinya dari depan sini juga bisa, mulai dari tipis, ya, makin ke sana makin gelap. Nah, makin gelap.
makin lebih ditekan lagi, makin ditekan lagi. Dan bagian di sini mungkin dari sini, dari tengah-tengah tipis-tipis ya. Tipis-tipis turunkan ke sini makin tipis, juga demikian ke atas juga tipis sampai menghilang, tipis, sangat tipis. Bawah juga demikian, dari yang agak tebal makin ke atas makin menghilang. Nah, gitu. Di sini juga sama. Kalau misalnya mau menampilkan ini juga tipis sampai menghilang. Di sini juga demikian, tipis sekali, tipis sampai menghilang, sampai sangat tipis. Baik, ini kita teruskan. Nah, sampai bagian di sini, di sini agak tidak terkena cahaya. Yang tidak terkena cahaya kita agak gelapkan warnanya. Nah, kira-kira untuk basic dasarnya seperti itu. Jadi ada bagian-bagian lampu, kalau misalnya mau ditambahkan ini juga bisa, lampunya ke sini, ini juga lampunya di sini. Tapi mungkin kalau misalnya semuanya lampu dinyalakan mungkin ya nggak terlalu menarik juga ya. Kan kondisional bolehlah ditambahkan efek-efek lampu. Ini untuk basicnya seperti ini. Tapi kalau misalnya masih mau lebih rapi lagi ya ini mungkin harus diraut lebih tajam lagi, lebih tajam. Nah, sehingga bisa menghasilkan ini yang lebih rapat, lebih padat ininya. Nah, ini seperti ini, jadi lebih padat lagi sampai bidang-bidang kecil putih-putih seperti ini sudah nggak kelihatan ya. Jadi warna dasar kertasnya kalau bisa sudah nggak kelihatan lagi. Ya, untuk bagian-bagian tertentu ya, misalnya lantai atau mungkin bagian ini dulu bisa ditambahkan, misalnya warna dari putih ya. Bagaimana kita menggunakan, mau mewarna putih ya, agak susah karena ini sudah putih, sehingga yang digambar bukan putihnya tapi justru warna abu-abunya. Dan abu-abu ada beberapa jenis abu-abu. Ada abu-abu yang seperti ini, ada abu-abu yang kecoklatan. Nah, kita pilih abu-abu yang mungkin lebih seperti ini, mendekati abu-abu yang soft ya. Jika ini mau menggunakan warna cahaya biasanya cahaya kebiru-biruan ya, mungkin bisa ditambahkan efek tipis-tipis ya,
warna biru. Tipis ya, biar kesannya berpendar warna birunya. Nah, ini tinggal tambahkan warna abu-abu lagi. Kalau bisa perlu biar lebih rapi, bisa kita gunakan ini kertas ya. Nah, kelihatan biar bagian ini kelihatan masih ada cahayanya. Nah, cahaya misalnya warna cahayanya putih atau kekuningan ya, kalau misalnya mau digambarkan, yang digambarkan sekali lagi bukan cahayanya terus warna kuningnya, bukan, tapi justru yang bukan cahayanya yang digambarkan. Kalau saya mau memberikan efek ini, justru di luarnya ya, di luarnya. Ini misalnya di sini ada cahaya, nah yang digambar bukan cahayanya tapi shadow-nya ya, di luar cahaya itu. Karena ini juga sudah mendekati putih sehingga nggak terlalu kelihatan. Nah, ada cahaya di sini, tambahkan. Ya, walaupun tidak nyata jelas sekali, tapi ada ya, ada nuansa yang memang kita rancang. Baik, nah ini misalnya ini mau menggunakan warna yang lain untuk apa? Untuk warna profil di atas. Nah, untuk ini bisa juga menggunakan bantuan penggaris. Jadi penggaris bukan untuk membuat basicnya, bukan, tapi untuk finishing touch. Karena dengan penggaris ada kemudahannya, misalnya batas dari cahaya di sini dengan batas cahaya di sini. Nah, ini masih kena cahaya dari sini, ini kena cahaya dari sini. Ini juga bisa di sini. Kemudian di bawah misalnya plainnya juga menggunakan warna coklat, bisa tinggal tambahkan warna coklat ya di sini. Nah, oke, kira-kira
sampai tahap ini ya kita sudah bisa membuat komposisi warna seperti ini. Jadi ini masih dengan menggunakan warna yang monokromatik, warna yang satu warna, nuansanya sama. Oke, kemudian yang untuk memberikan efek lagi, bahwa frame ini ada ketebalannya. Ya, ketebalannya tinggal kita buat menggunakan ini. Biar ada kesan ketebalannya. Jadi ada kesan ketebalannya. Ya, di sini pun juga saya tambahkan.